Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan melanjutkan lagi kisah asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius dengan pasangannya. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga akhir bulan Juni 2023 ya. Sebelum Mari memulai, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang paling penting berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai. Situasi yang berkemungkinan dihadapi Sagittarius dengan pasangan asmaranya. Oke, di situ ada kartu dari The Empress. Kemudian ada Six of Wands, kemudian di situ ada energi dari Five of Swords. Di sana ada energi dari King of Wands dan berikutnya di situ ada energi dari Ten of Pentacles. Berikut di situ ada energi dari Ten of Wands. Kemudian ada energi dari Four of Swords. Kemudian di sana ada kartu dari The Devil. Dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Cups. Oke, jadi Sagittarius nampaknya kayak merasa dia terjebak ya di dalam relationship dengan si pasangan ini. Kayak terlalu banyak keharusan gitu. Keharusan untuk mungkin pemenuhan ya. Kepuasan bagi si pasangan. Di saat Sagittarius juga mengharapkan hal yang sama dari si pasangan ini, gitu. Namun di sini kalah-kalahan power, gitu ya, kalah-kalahan suara mungkin, kalah-kalahan kepentingan, gitu ya. Jadi di sini tuh kayak kepentingannya tuh yang kalah itu tuh kepentingan Sagittarius, gitu. Memang kok kayaknya apa ya, terlalu banyak PR ya, terlalu banyak homework gitu. Jadi kayak Sagittarius itu kan sebenarnya kepengen nih punya hubungan yang sukses mungkin gitu ya, punya hubungan yang jangka panjang dengan si pasangan gitu. Tapi kalau untuk mewujudkan harapan dan kemauannya Sagittarius ini tuh enggak gampang ternyata. Menghadapi si pasangan dengan karakter yang lumayan kuat gitu ya. Yang orangnya bisa aja sedikit apa ya, nge-push Sagittarius ini. Jadi itu menguras banget tuh pikiran, emosional dan energi tubuh dari Sagittarius. Nah, di situ. Jadi untuk kondisi penutup bulan Juni ini, Mari rasa ketidakbahagiaan barangkali lebih jelas dirasakan Sagittarius daripada kebahagiaannya. Ingin membebaskan diri, ingin melepaskan diri, gitu ya. Tapi kok kayaknya tidak segampang, tidak semudah itu bisa untuk dilakukan. Memang kondisinya di sini kalau Mari lihat bermain bertahan ya Sagittarius ya. Bisa aja tadi kata Mari melepaskan diri. Tapi tetap masih ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang bisa didapatkan atau yang kok kayaknya itu menjadi label keharusan. Jadi kayak misalnya gini ya. Misalnya kayak gini. Ini hubungannya sudah melahirkan anak. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada pertimbangan anak yang cukup besar di situ. Atau mungkin dia punya sebuah gambaran tentang bagaimana itu menjadi pacar seseorang. Gitu ya. Jadi dia ini tuh dengan ideal-ideal di kepalanya dia tentang bagaimana itu menjadi pacar seseorang. Jadi ada dorongan. Oleh sebab itu ada dorongan. Oh, aku harus sesuai dengan ideal yang ada di kepalaku ini. Jadi
Jadi kalau Mari bilang di sini tuh Sagittarius barangkali ingin yang sempurna gitu ya di dalam relationship-nya dia dengan pasangannya ini. Jadi untuk menjadi orang yang sempurna itu banyak menguras energi itu ya. Bahkan mungkin untuk saat ini Sagittarius itu nggak bisa menikmati gitu ya. Jadi kayak ada juga di sini bisa control issue. Dan Sagittarius posisinya dia yang dikontrol. Mungkin juga dia tahu bahwa si pasangan ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar egois gitu ya. Tetapi juga di situ Sagittarius bisa nemu, oh pasanganku ini tuh terlalu keras, terlalu banyak maunya. Karena dia juga menginginkan rumah tangga kami ini tuh baik-baik saja. Tapi dia memaksa aku di luar dari batas kemampuanku. Jadi ada yang merasa lemah di sini ya kaum Sagittarius. Aku nggak bisa gini sebenarnya, aku nggak bisa gitu sebenarnya. Tapi pasanganku ini tuh menuntut aku untuk seperti ini, seperti itu. Masuk pula lagi kayak kata Mari tadi, ada ideal-ideal di kepalanya Sagittarius ya. Bahwa aku harus sesuai dengan maunya pasanganku ini. Baru di situ bisa dikatakan dia adalah orang yang berhasil membangun hubungan. Gitu ya. Baru di situ dikatakan dia laki-laki yang gentle. Perempuan yang lembut, yang penyayang, yang sabar gitu. Padahal nih, sabar contoh ya. Padahal nih ya, kesabaran itu tuh sudah nampaknya di ambang batas sudah. Namun lagi-lagi kalau untuk menyerah saat ini, Mari rasa di situ tuh Sagittarius masih belum bisa gitu ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu lah. Jadi mau nggak mau didorong terus, ditambahkan terus kemampuan diri ini untuk tetap berada di dalam relationship ini. Nah gitu. Mungkin juga di situ ada kebutuhan untuk dimiliki, untuk memiliki. Nah itu salah satu faktor. Sehingga walaupun di sini kok terasa Sagittarius itu capek, lelah gitu ya. Tapi dia tidak bisa pergi atau belum mau memilih untuk benar-benar memerdekakan diri. Nah di situ. Jadi lebih banyak ketidakpuasan barangkali ya demi mencapai ideal-ideal diri sendiri atau ideal-ideal si pasangan. Nah kayak gitu. Nampaknya memang butuh healing ini Sagittarius. Karena lagi merasa ruwet ya, lagi merasa ribet banget. Mungkin juga hubungan asmara ini bisa terdampak pada sektor pekerjaan gitu ya, kesehatan tubuh, fisik gitu. Berdampak dia, kena dia, bisa-bisa ini jadi multidimensi nih, masalah yang dianggap masalah dalam hubungan asmara percintaan ini bisa berdampak kepada hal-hal lain juga dalam hidupnya Sagittarius. Nah kayak gitu ya. Kalau pasangannya Sagittarius ini tuh orangnya memang mungkin agak kurang bisa dibantah ya. Dia sudah punya karakter yang tanda kutip sudah jadi gitu. Jadi memang banyak pekerjaan yang dia berikan ke Sagittarius ini. Kamu harus begini, kamu mesti gitu, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Kalau gak diturutin ini marah. Mau kasar. Nah, kayak gitu ya. Tidak bisa dibantah. Namun untuk kabar baiknya, oh ya ini kan orangnya gak mau kompromi ya. Gak mau kompromi nih. Kalau dia udah bilang A, maka harus A itu tuh terjadi. Tapi itu lagi, kabar baiknya di sini memang
sesaklek-sakleknya orang ini yang menjadi pasangannya Sagittarius ini tuh ya, kepentingannya dia kalau mari lihat ya mau menyelamatkan relationship ini, mau membawa relationship ini tuh ke arah hubungan yang baik-baik saja gitu ya. Kalau ini hubungannya sudah posisi pacaran atau posisi pernikahan di sana. Kalau hubungan ini tuh hubungan PDKT, orang ini tuh nggak akan mau ini ditolak sama Sagittarius. Begitu dia deketin Sagittarius, dia akan melakukan segala cara. Bahkan kalau perlu mengintimidasi, ngancem gitu ya, biar Sagittarius ini tuh mau sama dia. Segala cara itu nggak bisa masuk dari Sagittarius ya. Dari mungkin keluarga, teman atau kayak gimana, akan ditemukan caranya. Jadi ini bisa beberapa ya gambarannya, peminat Sagittarius datang dalam hidupnya Sagittarius, tapi di situ dia itu tuh tidak ngasih Sagittarius memilih apakah mau menerima dia atau menolak dirinya sebagai pasangan asmara. Dia nggak akan biarkan Sagittarius memilih. Gitu ya, dia akan mendominasi Sagittarius. Kamu harus gitu loh, kamu harus. Nah di situ ya kira-kiranya. Dan ini tuh dia ada kayak memang energi-energi konflik di situ ya. Ini pasangannya Sagittarius, energi-energi konflik. Jadi kalau untuk ngebaik-baikin biar dapat apa yang dia mau, mari rasa dia enggak. Ngomongnya bisa keras gitu ya, tajam gitu loh. Tingkah lakunya bisa tingkah laku yang tidak bersahabat. Mau ini menghukum, gayanya itu tuh gaya menghukum gitu ya. Katakanlah misalnya Sagittarius melakukan satu hal yang tidak dia senangi, yang tidak dia sukai, dihukum sama dia dengan cara mungkin ya, contoh aja ya, dalam rumah tangga barangkali dihukum dengan nggak ngasih belanja gitu loh. Atau ini bisa dihukum dengan disindir-sindir, dikasih mimik wajah masem, meremehkan, main masuk secara mental di situ, bikin Sagittarius merasa bersalah gitu ya, merasa nggak enak hati. Dibikinnya Sagittarius merasa tidak nyaman, terganggu hidupnya gitu loh di sana. Jadi mungkin dia pengen kalau dalam sebuah hubungan ini ya, mau memacu Sagittarius itu, udah kamu jadi versi terbaik di antara terbaik, di atas terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Genjot terus gitu ya, biar jadi sesuai dengan bentuk yang dia mau. Karena boleh jadi memang seseorang ini tuh juga datang dengan nilai-nilai hidup yang tinggi ya. Jangan-jangan dia juga melihat bahwa value diri dia tuh tinggi, sehingga dia memaksakan Sagittarius itu tuh sewujud dengan dia. Gitu loh. Itu ya. Jadi nggak dia biarkan ini Sagittarius itu berleha-leha dalam hubungan. Beberapa bisa memang ini tuh mengarah ke, walaupun tidak terlalu kuat ya indikasinya ya, ke arah narsistik ya. Kalau Sagittarius bisa aja di situ tuh dia pakai prinsip sewujud dengan mauku dan mau pasanganku. Tapi kalau si pasangannya ini tuh dia hanya harus sewujud dengan maunya aku. Bisa ya Kak? Gitu. Sana ya. Jadi dalam hubungan ini bisa yang lagi-lagi ya, sebenarnya mungkin dia ini maunya tuh yang nyaman gitu. Maunya itu tuh yang paling oke yang dilakukan. Itu ya ini si pasangannya Sagittarius. Maksudnya dia tuh biar bertumbuh hubungan ini, biar semakin menjurus ke arah yang dia anggap ini adalah idealnya hidup gitu.
Jadi kalau misalnya Sagittarius ini tuh suami misalnya, masa kamu kerjanya, masa kamu penghasilannya cuma sampai segitu gitu kira-kira. Mestinya kamu bisa lebih dari segitu. Karena dia tarik kepada dirinya, kalau aku kerja, aku bisa dapat lebih dari segitu gitu loh. Aku nih sudah total banget sama kamu misalnya. Masa iya sih kamu hanya ngasihnya cuma segitu aja sama aku? Gitu loh. Contoh dong aku ini udah total, aku ini udah korban segala-galanya kepada kamu, kepada hubungan kita. Tapi kok kamu datangnya cuma separuh hati, gitu ya. Seperempat apa yang aku berikan kepada kamu, nggak ada kamu kembalikan ke aku, gitu kira-kira. Aku ngasih kamu tuh 10. Masa iya kamunya cuman bisa dan mau ngasihnya cuman 3? Gitu. Jadi ini kayak juga bilang, tindakanmu tuh nggak benar Sagittarius. Kamu harus ditertibkan biar kamu benar gitu di sana. Jadi ini kayak orang yang tidak terima apa adanya ya. Ini pasangannya Sagittarius ini nggak bisa dia menerima apa adanya. Segala sesuatu berjalan dengan apa adanya, nggak bisa. Harus di-create. Harus diciptakan katanya, harus dilakukan, harus diupayakan. Jadi ini kayak sebenarnya Sagittarius energi ini jumpa api nih kalau mari lihat ya. Walaupun ini mungkin pasangannya Sagittarius belum tentu datang dari Sagittarius, Leo, Aries, mungkin saja datang dari Pisces, Scorpio dan Cancer atau dari zodiak yang lain gitu ya, dari elemen yang lain. Tapi untuk saat ini apinya itu tuh ambisi, kekuasaan, mimpi-mimpi gitu ya. Nah itu yang lagi dia tampilkan. Gitu. Itu yang lagi dia tampilkan. Gitu ya. Jadi di sini tuh bisa Sagittarius dikondisikan sebagai follower. Dia sebagai leader yang harus dipatuhi. Gitu ya. Yang jangan dibantah. Karena menurut dia yang kulakukan ini tuh, pikiranku ini tuh, tindakanku ini tuh, ini yang terbaik. Gitu ya. Mungkin menurut dia seperti itu. Ini yang terbaik. Jangan-jangan juga di situ tuh bisa sesekali dia berpikir ini terbaik bukan hanya untuk aku sendiri aja loh. Untuk kamu juga, untuk anak-anak kita juga, untuk orang tuamu, untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk siapa gitu ya. Di situ. Jadi di-challenge-nya terus Sagittarius ini, didorongnya terus Sagittarius ini ke ambang batas untuk menjadi yang terbaik, untuk menerima dia juga bisa seperti itu ya, untuk menerima dia. Gitu. Karena ini ada beberapa mungkin lamaran gitu. Mungkin Sagittarius lagi tidak siap posisi untuk berstatus sebagai suami, sebagai istri. Gitu ya. Belum siap dia di situ. Apalagi ketika menjalanin hubungan ini, mungkin dalam proses PDKT atau dalam proses perjalanan pacaran, Sagittarius udah melihat, wah ini melelahkan ini orang gitu ya. Mungkin juga hal agak kerasnya, wah ini vampir energi nih pasanganku ini, nggak mau nikah gitu ya. Tapi kemudian karena mungkin dituntut, diapain, jadi kayak aduh aku nggak bisa nih memilih dengan leluasa maunya aku seperti apa. Beberapa bisa, aku sebenarnya masih tetap ingin dengan dia, tapi nggak kuat aku, nggak kekeh aku. Kalau hanya untuk memenuhi kebutuhannya dia saja, kesesuaian bagi dia saja, nggak kuat aku. Gitu Sagittarius. Pengen banget ini sekarang me time. Gitu ya, pengen banget me time. Kalau misalnya Sagittarius di situ tuh kayak yang juga misalnya ada harapan-harapannya Sagittarius ya. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Tapi dibalik dari melakukan ini, melakukan itu tuh ada harapan, ada impian, ada hasrat gitu ya. Yang bisa saja hasrat-hasratnya Sagittarius ini tuh tidak terpenuhi. Karena seperti yang Mari katakan tadi, apapun yang terjadi dalam relationship itu akan sesuai dengan keputusan dari si pasangan. Katakanlah misalnya energinya pembacaan Mari ini vice versa. Di sini yang Sagittarius punya banyak
punya banyak keinginan gitu ya, ingin menyikat, ingin diikat oleh si pasangan. Tapi tidak sampai sejauh ini tuh kayaknya tidak akan masih belum nampak tuh wujud-wujudnya harapan impian itu tuh kabul gitu, belum nampak. Di sini memang Sagittarius kesabaran nampaknya tuh harus ditambahkan terus-menerus. Gitu ya. Misalnya Sagittarius tuh bilang, aku maunya A. Masa A? Ngapain juga A? Nggak boleh lah A. Apa-apaan kamu pilihnya A? Kayak gitu. Oh, kamu mau A? Ya usahain sendiri. Bisa juga di situ agak kasar. Gitu. Jadi tidak lempeng ya. Kehadiran Sagittarius dalam relationship ini tuh terasa tidak lempeng. Entah itu kan, lagi-lagi entah itu karena tekanan si pasangan atau ini tekanan mental sendiri. Nah di situ ya. Kalau ini hubungannya, katakanlah hubungan cinta segitiga. Ada yang satu mau serius, ada yang satu tuh tidak mau serius. Nah kayak gitu ya. Model yang Mari tangkap di sini. Oke. Dalam pembacaan, maaf ya, tadi Mari lupa untuk nge-mute handphone. Oke. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Taurus, di situ ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Sagittarius, Capricorn hadir, berikut ada energi dari Libra di sini ya. Kemudian di situ ada Scorpio, berikut ada energi dari Virgo, ada energi dari Aquarius di situ, Sagittarius kembali. Itu juga ada energi dari Leo ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, sehat-sehat di sana, bahagia selalu, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.